Halo semua, kembali dengan saya Reza Gandara. Di video ini saya akan membahas apa itu soft launch pada produk digital dan beberapa matriks yang perlu kita perhatikan ketika melakukan soft launch. Sebelum itu, agar saya dapat terus memberikan konten menarik, silakan subscribe channel ini dan like video ini. Saya akan coba berbagi pengalaman ketika saya merilis Chat Aja Messenger ke publik pada tahun 2019. Saat itu kami sempat menahan jadwal rilis Chat Aja ke publik karena 1 bulan setelah melakukan soft launch kami tidak mendapatkan traction atau hasil yang baik. Tapi pada akhirnya kami merilis Chat Aja ke publik dan audiensi yang jauh lebih besar setelah melakukan soft launch. Pada September 2019, Chat Aja melakukan soft launch dengan value aplikasi chatting karya anak bangsa. Nah, buat yang belum tahu apa itu soft launch, jadi soft launch itu adalah percobaan produk rilis yang menyasar ke audiensi terbatas. Audiens biasanya persona yang menjadi sasaran pengguna produk yang kita buat. Tujuan dari soft launch adalah untuk menguji produk sebelum tersedia ke pengguna yang lebih luas. Biasanya kita menyesuaikan aplikasi yang dapat digunakan melalui web, Android, dan iOS karena agar mendapatkan calon pengguna sebesar-besarnya. Tapi sebelum produk kita rilis, kita melakukan pengujian ke market yang lebih kecil. Dalam beberapa kasus, biasanya tim produk akan membuat versi hanya dalam Android terlebih dahulu. Soft launch memiliki tujuan sebagai berikut. Pertama, mendapatkan feedback dari pengguna atas apps yang masih baru. Kedua, mendapatkan key metrics app usage untuk menentukan apakah produk kita ini siap untuk dipasarkan ke market yang lebih luas. Kalau metrik dirasa kurang, baiknya melakukan improvement terlebih dahulu. 3. Menguji produk dalam kondisi yang real, mencari dan memperbaiki masalah dan juga sesuatu atau bug sebelum rilis. Yang keempat, mendapatkan potensi kanal marketing yang cocok untuk nanti produk ini dalam fase growth. Sebagai contoh, Dropbox. Di awal rilis menggunakan metode early access secara terbatas dan terdapat waiting list untuk mendapatkan pengguna secara langsung. Namun ternyata waiting list pada saat itu terdapat antrian yang mencapai lebih dari 100.000 orang yang ingin menggunakan Dropbox sebelum akhirnya rilis ke publik. Selengkapnya kalian bisa baca di kolom deskripsi. Saya tautkan artikel bagaimana Dropbox merilis produknya. Menjelang public release, kita perlu memastikan beberapa event aplikasi sudah terimplementasi dengan baik setelah soft launch. Maksudnya log tracking ya, buat nge-track event-event dari aplikasi kalian. Untuk aplikasi messaging, saya coba kasih contoh dalam fase onboarding. Yang pertama, kalian harus tahu berapa banyak user yang pertama kali membuka apps, kemudian menginputkan nomor telepon, kemudian menginputkan kode OTP, kemudian memberikan akses ke phonebook untuk mendapatkan data kontak, dan yang terakhir adalah mendapatkan opsi terima push notifikasi atau tidak. Nah, kita tuangkan event data tersebut ke dalam tools analytics sehingga kita dapat melihat events dari aplikasi dan perilaku pengguna. Tools Analytics bisa menggunakan Firebase, Mixpanel, Amplitude, dan masih banyak lain yang bisa kalian temukan di internet. Nah, selanjutnya coba kalian analisa setiap event segmentation report yang sudah terimplementasi secara daily, weekly, dan monthly. Kita bisa melakukan kalkulasi dari matriks yang kita punya. Sebagai contoh, berapa persen pengguna yang mengaktifkan push notifikasi pada aplikasi Chat Aja. Ketika presentasinya itu kecil, hipotesisnya adalah user tersebut akan sangat jarang membuka aplikasi Chat Aja. Kemudian, langkah apa yang perlu kita tingkatkan agar presentasi pengguna mengaktifkan push notifikasi itu jadi lebih besar. Nah, sekarang teman-teman sudah mempelajari apa itu soft launch dan matriks event apa aja yang perlu kalian siapkan untuk ke depan kalian melakukan rilis pada produk Anda. Kira-kira menurut teman-teman, hal atau event apa dari fitur atau halaman apa yang dirasa paling penting untuk kita monitor secara berkala?
Yuk share di kolom komentar ya.